Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita, diciptakan kita sebagai seorang manusia. Yang mana kita diciptakan seorang manusia ini bukan kehendak daripada orang tua kita, ayah ibu kita, bahkan bukan juga kehendak daripada diri kita sendiri. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نسيت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. Hadirin jemaah maghrib yang bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih pantas kita renungkan, kita rasakan daripada lubuk hati kita yang paling dalam. Dan tidak ada perkara yang lebih pantas kita ucapkan, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat daripada tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan setiap daripada kedipan mata kita pun adalah nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik makhluk yang ada di daratan, di lautan, di udara, baik yang nampak maupun tidak nampak, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit minta bantuan kepada makhluknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita,
diciptakan kita sebagai seorang manusia, yang mana kita diciptakan seorang manusia ini bukan kehendak daripada orang tua kita, ayah ibu kita, bahkan bukan juga kehendak daripada diri kita sendiri. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, hadirkan kita ke dunia ini, yaitu sebagai manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Manusia mampu berjalan tetapi fisiknya lemah. Dia tidak akan mampu berjalan terus 1 bulan penuh tanpa berhenti. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam tubuhnya yaitu otak untuk berpikir. Tetapi pikiran manusia pun itu lemah. Sehingga kalau manusia terus dia berpikir, hari-hari demi hari dia berpikir, saking banyak dipikirkannya, maka rambutnya rontok semua. Menunjukkan manusia ini lemah. Lemah dari segala fisik, lemah dari segala pemikiran, lemah daripada segala jasmani. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudahlah manusia ini lemah, kemudian manusia ini Allah Subhanahu wa taala beri dia sifat bawaan. Idza massahu syarru jazua. Manusia itu suka berkeluh kesah. Sehingga kalau manusia itu sudah curhat, maka ditulisi tembok-tembok, bahkan ditulisi, bahkan HP-nya pun jadi curhat. Manusia ini berkeluh kesah. Sudahlah dari segi fisiknya lemah, jasmani lemah, rohani lemah, kemudian sifat bawaannya suka berkeluh kesah. Dan manusia yang sifatnya begitu tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini suatu amanah, suatu tanggung jawab yang besar, yang mana amanah tersebut dulu telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit yang begitu luas, maka langit tidak mampu untuk memikulnya. Begitu juga telah ditawarkan kepada bumi, bumi pun tidak mampu untuk membawa amanah tersebut. Ditawarkan kepada gunung-gunung, yang mana gunung-gunung itu adalah dikatakan sebagai pasaknya bumi, juga tidak mampu untuk memikul amanah tadi. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Malah manusia yang lemah dari segala fisik tadi malah mampu dia membawa amanah tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, amanah yang besar tersebut adalah agama ini. Dan manusia kalau dia tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk membawa daripada amanah tadi, tidak sungguh-sungguh dia mengamalkan amanah yang Allah telah titipkan kepada dia, maka tanggung jawab resikonya pun besar. Karena itu adalah suatu perkara yang besar, maka kalau tidak dikerjakan dengan sebenar-benarnya tanggung jawab tersebut, maka dia akan mendapatkan resiko yang sangat besar, dan neraka sudah siap di depan matanya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, manusia begitu lemah dan suka berkeluh kesah tadi, dia tidak akan mampu untuk menjalankan, tidak akan mampu untuk memikul, membawa amanah agama tersebut kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bahwasanya kesehatan itu tidak penting, kaya tidak penting. Kenapa? Kalau dia sehat tetapi tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tengah-tengah jalan ditabrak mobil, di akhirat alamatnya. Tetapi walaupun dia keadaannya biasa-biasa saja, sakit-sakitan, tetapi dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai semua masalahnya. Karena syaratnya adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaannya biasa-biasa saja, kehidupannya sangat sederhana,
badannya sakit-sakitan, dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Dengan sabarnya Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajatnya. Maka orang beriman itu adalah dia beruntung. Sakit dia beruntung, sehat beruntung, kaya beruntung, miskin beruntung. Yang penting dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka harus yaitu kita tolong agamanya Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita tolong agamanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan daripada langkah-langkah kita. Karena hadirin Subhanahu wa taala dalam keadaan yang hiruk pikuk di akhir zaman ini, kita betul-betul harus tawajuh hati kita kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zadaz zaman ila syiddah." Zaman ini makin hari, bukan makin baik, tetapi zaman ini makin hari makin buruk. Sehingga orang-orang yang lemah imannya, nauzubillah, dia akan keluar daripada imannya. Orang-orang yang mereka mengamalkan agama tiba-tiba bisa merosot amalannya. Bahkan orang-orang dunia pun mereka semakin sungguh-sungguh untuk orang-orang agama ini dilemahkan dalam pengamalannya. Hadirin Subhanahu wa taala, maka di akhir zaman ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati qalqabin 'alal jabal." Bahwasanya orang yang dia berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, kata Nabi SAW, dia seakan-akan seperti memegang bara api. Kita dapat bayangkan bagaimana bara api ini dipegang Bapak-bapak, begitu panas, tangan kita akan melepuh, terbakar. Nah, begitulah keadaan umat di akhir zaman ini yang mereka bersungguh-sungguh tamasuk di dalam menghidupkan sunnah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pada saat itu terbagi menjadi dua bagian. Dan seakan-akan rasanya kita sudah berada di zaman ini. Maka Nabi SAW beliau katakan, yang pertama, orang yang mengatakan bahwasanya ya sudah memang zamannya seperti ini, ya bagaimana lagi? Zaman memang sudah rusak, bagaimana lagi? Sehingga putus asa pun terjadi dalam kehidupannya. Maka dia pun lemah dalam berdakwah. Dia pun tidak semangat lagi dalam ta'lim wa ta'allum. Zikir ibadahnya pun tidak istiqamah, khidmatnya pun tidak sungguh-sungguh. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang mengatakan bahwasanya zaman ini telah rusak dan dia telah berputus asa dengan amalannya, maka orang inilah yang pertama kali yang merusak agama ini. Kemudian Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yaitu kita tawajuh betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fahsyahum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Yaitu kita betul-betul pasrah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun. Keadaan senang, keadaan susah, gembira, sakit, sehat. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil. Hanya Subhanahu wa taala, karena kalau kita ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang ini, maka kita akan tidak mampu untuk mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Subhanahu wa taala kata Nabi yang kedua yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaitu dengan takwa kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar takwa kita hadirkan setiap saat dalam keadaan apapun. Apa itu takwa?
kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh sebenar-benarnya dalam keadaan apapun, dalam keadaan istimai maupun keadaan infiradi. Kita takwa di mana saja kita berada, kita jalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian kita tinggalkan segala sesuatu apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan kita tadi selesai semua masalah kita. Orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar segala permasalahannya. Semua permasalahannya Allah taala beri jalan keluar, dan dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah penting bagi kita, yaitu bagaimana selalu kita hadirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa raja dan khauf, yaitu kita selalu berharap daripada anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita takut, jangan-jangan kita takut khawatir amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang mulia, untuk perkara ini maka kita untuk menambah daripada korban kita, untuk mendapatkan iman yang sempurna, untuk mendapatkan peningkatan iman, kita korban untuk perkara iman. Kemudian juga kita tingkatkan daripada takwa kita, yaitu dengan cara kita beruzlah, berkhalwat, dengan cara yaitu kita luangkan harta waktu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita korbankan harta waktu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan surga. Insyaallah semua kita bersedia insyaallah.